والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Syukur kepada Allah atas segala rahmat karunia yang Allah ajukan kepada kita, sehingga pada akhir Rajab ini kita bisa terkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam. serta para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan yang lalu sedikit kita bahas tentang masalah puasa. Salat ya. Puasa belum. Masih masalah salat. Masalah salat yang disyariatkan dengan cara berjamaah. Kemarin salat yang dilakukan secara berjamaah diantaranya adalah salat Id. Salat baik Idul Fitri ataupun Idul Adha ini disunahkan, dianjurkan untuk dilaksanakan dengan cara berjamaah. Salat Id ini nggak harus pagi hari, maksudnya nggak harus jam 6:30 udah langsung. Ini waktunya adalah bagikan waktu duha. Bisa apa jam 9, jam 10 ini enggak. Jadi seandainya kayak kita umpama ketiduran, bangun-bangun udah pada pulang tidur, ada pernah nggak ini? Pernah. Nah, jadi top tidurnya, yang pernah top tidurnya, enggak. Belum. Maka apa? Kita boleh sholat id sendirian. Jadi nggak wajib berjamaah, boleh sendirian. Tapi disunahkan. Lebih baik sholat id itu berjamaah. Ibu-ibu umpama lagi punya anak, kalau dibawa ke masjid, kira-kira gimana Bu? Kalau masih kecil Bu? Ada kerepotan sendiri nggak Bu? Apalagi kalau anaknya suka kalau lihat keramaian nangis, kan anak itu ada yang kalau lihat keramaian udah nangisnya masya Allah. Ibu nggak usah ke masjid, nggak apa-apa, sholatnya di rumah. Atau umpama ada keluarganya pada sholat id, ibu-ibu mau nyiapin lontong, mau nyiapin opor, mau nyiapin kekek bengek yang lain, masalah setelah pulang. Ini bagaimana? Maka nggak sholatnya di masjid tidak masalah, bukan wajib, boleh sholatnya apa? Di rumah, tapi ya, niatnya apa? Menghormati orang yang pulang dari sholat. Nanti setelah udah pada pulang, ibunya sholat dulu, sholat id. Kalau bisa apa? Sebelum pada pulang, sholat id dulu di rumah. Boleh. Tata caranya bagaimana? Ya, bagikan kayak di masjid, kayak biasa id. 7 kali takbir di rakaat pertama, 5 kali takbir di rakaat yang kedua. Dengan baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian selain sholat id ada lagi sholat gerhana, khusuf ataupun
khusuf. Ada khusuf atau khusuf. Ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Ini keduanya apa? Dilakukan. Baik khusuf ataupun khusuf. Ada lagi saat minta hujan, tapi kita di Indonesia kayaknya jarang. Di Jakarta, di wilayah Jawa khususnya, ini kayak jarang untuk apa? Melakukan sholat Hujan. mungkin selama kita hidup belum ada kiai atau ustadz yang merayakan sholat istisqa. Kenapa? Nggak minta hujan aja udah banjir, Dit. Apalagi kalau minta Hujan. baru wilayah-wilayah apa itu? Penjaringan sana itu udah apa sama pantai itu Luwit udah pompa air tuh nggak usah minta aja udah. Itu pompa. Itu air. Ada lagi sholat tarawih. Sholat tarawih juga apa dilakukan dengan cara berjamaah. Nah, sholat witir di pertengahan akhir bulan Ramadan. Jadi sunnah berjamaah. Sholat witir Bete. atau sholat ada yang namanya sholat tasbih. Ini biasanya kalau likuran, kalau di Jawa itu ada namanya likuran. Di sini masih ada likuran, tradisi likuran. Kurang tahu. Pernah dengar Bu, tradisi likuran? Tanggal 21, ya 23, likuran yang ganjil nih. 21, 23, 25, 27, 29. Ini biasanya mengajarkan sholat tasbih. Ini dianjurkan berjamaah. Ulama-ulama apa supaya kita apa giat menghidupkan bulan Ramadan, dia apa mengadakan sholat berjamaah dalam sholat tasbih. Terlebih-lebih 10 terakhir bulan Ramadan. Karena 10 terakhir bulan Ramadan ini adalah apa? Itqun minan nar. Itu apa? Mendapatkan grasi dari Allah Ta'ala, pembebasan dari api neraka. Maka ulama apa? Ayo bulan Ramadan terakhir baca apa giatin, nggak kayak orang sekarang. Kalau udah 10 terakhir, sibuknya ngapain Bu? Baju, mikirin opor, mikirin yang paling penting mudik. Ini yang udah nggak ada apa-apa, mikirin apa mudik lah. Puasa enggak, mudik ikut. Nggak apa-apa, yang masih mudik. Kemudian lanjutkan lagi sholat yang lain, yaitu masalah sholat jenazah. Sholat jenazah adalah wajib kifayah. Jadi sholat jenazah apa? Seumpama salah satu dari kita udah menyolati si mayit, maka udah cukup. Ini apa? Udah. Ini minimal 1 orang. Selama nggak ada, ya udah. Ini adalah wajib kifayah. Idza kana al-mayyit musliman, tapi dengan catatan mayitnya itu adalah orang Islam. Ghairu syahid, bukan orang yang mati syahid dalam Perang. Kalau orang mati syahid dalam perang nggak usah disolatin. Umpama orang perang sama Israel di Palestina atau di Suriah atau lain sebagainya, yang perangnya ini adalah membela agama, bukan membela yang lain. Apalagi apa? Perangnya gara-gara tawuran, matinya gara-gara tawuran, Bang. Kira-kira matinya syahid apa sangit ini? Ini orang mati gara-gara tawuran, perangnya syahid apa sangit? Sangit. Antara sangit dibakar di akhirat. Kenapa? Al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang mati, orang yang terbunuh dan yang membunuh, kedua-duanya masuk neraka. Nah, tawuran apa? Kedua-duanya masuk neraka. Sangit kan sah. Tapi kalau orang yang dalam peperangan membela agama, ini yang membela agama itu yang masuk surga, yang tidak membela agama itu yang masuk neraka. Wala sikit, dan mayitnya ini bukan sedikit.
Sigit itu apa ya? Bayi yang belum punya nyawa mati di dalam perut apa namanya? Janin. Janin apa bukan? Berbentuk janin. Kalau janin itu nggak usah disolatin. Umpama ada wanita lagi hamil, usia 8 bulan atau 7 bulan atau di bawah 9 bulan, lahiran, ketika lahir nggak ada nyawanya, maka apa? Maka nggak usah disolatin. Namanya apa? Sigit. Di sini apa? Gumpalan darah. Tapi kan sama udah, maaf, bukan. Jadi apa? Sigit itu bahasanya apa? Masih kayak gel apa sih misalnya? Janin yang belum sempurna itu loh. Jadi sama udah orang 3 bulan turun, alhamdulillah. Ini apa? Biasanya bentuknya bayi bukan ibu? Bukan. Gumpalan. Masih gumpalan. Ini nggak usah disolatin. 4 bulan masih bentuknya seperti itu. Tapi kalau mama apa? Nanti kamu seumpama udah 7 bulan berarti udah ketipan roh, udah pernah gerak. Biasanya kalau perempuan yang tahu geraknya anak itu, perempuan yang tahu. Jadi bagaimana geraknya ini ya? Kalau sama pernah ada nyawanya nggak apa-apa. Tapi apa sama nggak ada nyawanya, 4 bulan itu kan belum ada nyawanya, ini nggak usah di Sholat. malah sikit. Fihi amal saya. Wa yasqutu fa farzuha fi dzakarin wahidin la binis watin ma'a wujudi. Yang nyawanya itu laki-laki bukan perempuan. Maka coba kalau jenazah, biasanya perempuan pada ikut tahu? Enggak. Pernah lihat perempuan ikut sholat jenazah? Pernah. Ini apa? Tidak karir dengan apa laki-laki wahdilah binis watin maha wujudi. Adapun tata cara sholat jenazah ini ada tata caranya. Ini tata cara apa? Pertama adalah niat. Niat. Niat apa? Usolli ala hada kalau laki-laki. Tapi usolli ala hadihi itu kalau perempuan. Ya, hada kalau mayitnya laki-laki hada. Kalau mayitnya itu perempuan makanya hadihi. Usolli ala hadal mayyiti. Mayit itu nggak usah mayitati, karena apa? Mayit itu yang nama jenazah itu nggak ada perempuan, nggak ada laki-laki. Nggak ada apa? Nggak ada mayitati, nggak ada, cuman mayit ya mayit. Kalau dalam perempuan, kalau laki-laki ini muslimun berarti laki-laki, kalau muslimatun perempuan, kan ditambahin tun doang. Tapi kalau mayit itu kayak manusia, insan, nggak usah insanah, nggak ada. Jadi apa? Simbolnya cuma mayit doang, laki-laki yang mayit, perempuan juga mayit. Kadang-kadang orang mau mayitati, nggak ada mayitati. Kan mayit ya mayit. Kayak ruh itu nggak ada, ruh hati itu nggak ada. Ruh ya ruh. Nah, ada sebagian orang ruh hati. Kalau perempuan tuh ruh hati dong, kan perempuan enggak. Ruh ya ruh.
Demikian apa? Mayit. Usolli ala hadza atau hadhil mayyiti arba'a. 4 takbirah. Takbir. Lillahi ta'ala kalau sendirian, makmuman kalau jadi makmum, imaman kalau jadi imam, tergantung dirinya. Ini apa? Balik arba'ah, 4 takbir. Jangan arba'ah rakaat. Karena enggak ada rakaatnya. Sholat Maid itu enggak ada ruku, enggak ada sujud, enggak ada duduk. Sama kita takbir doang. 4 kali tak. Yang pertama. Beb, saya enggak bisa Arabnya, Beb. Niatnya bingung, Beb. Kadang-kadang ada orang apa mau sholat, mau niatnya bingung, Bu. Ada nggak gitu? Ada. Pakai Indonesia. Saya niat sholat Maid 4 takbir lillahi Allah. Indonesia kalau tahu mau mama apa kagok, aduh lupa saya. Pakai bahasa Arabnya lupa. Sudah pakai Indonesia. Saya niat sholat jenazah atau sholat Maid 4 takbir wajib karena orang. Ini ada fardunya, Mas. Fardun lillahi ta'ala, karena wajib bukan sunnah. Ini soalnya adalah sholat wajib. Wajibnya apa? Wajib kifayah. Kalau satu orang udah ngelakuin minimal, maka seluruh orang satu kampung nggak ada yang dosa. Tapi kalau satu kampung nggak ada yang nyolatin, maka seluruh satu kampung ini dosa semua. Beb, yang ini orang saya benci banget, Beb, dipisah sama orang kampung, nggak urusan. Mayit udah jadi mayit. Oh itu berbuat kayak apapun dia, tetap kita sholat. Asalkan kita tahu dia orang Islam, maka apa wajib bagi kita nyolatin. Ada urusan dia apa maksiat, itu urusannya dia sama Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Kemudian yang kedua, takbir. Ini pertama, takbir. Kemudian apa? Baca Al-Fatihah. Setelah takbir, usolli ala hadzal mayyit Allahu Akbar. Enggak usah baca Allahu Akbar kabiro. Langsung apa? Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Bang Aing baca Allahu Akbar kabiro. Panjangan ini mayit kata. Kalau bisa mayit cepet-cepet disolatin, cepet-cepet dikuburin. Jangan dilama-lamain. Kasihan mayitnya. Kenapa? Kalau kita yakin orang tua kita yakin saudara kita orang muslim, dia pasti masuk surga. Orang mau dapat nikmat kok dilama-lamain? Orang mau dapat nikmat nggak nih? Mau. Masa dilama-lamain di? Oh, nungguin yang di kampung, nungguinnya biasa itu nggak, Bu? Iya. Kalau di kampung. Yang jauh. Nanti ditunda deh, besok sore. Kenapa? Nungguin yang di Malaysia. Ada yang nungguin di Batu sih, Bu. Kalau bisa langsung dikuburin. Sebagian wilayah itu orang matinya sore, malam dikuburin langsung. Matinya malam, kalau sama kesempatan jam 12 dikuburin, jam 12 dikuburin. Tapi orang nggak sempat, pagi-pagi banget dikuburin. Nggak ada urusan sama orang. Orang datang juga palingan nangis. Banyak. Tapi kalau kita mau sosial ya udah toleransi sedikit ya nggak masalah. Cuman kalau bisa dipercepat penguburannya, jangan ditunda. Habis Fatihah, yang keempat takbir lagi, takbir kedua. Takbir ya, ini takbir ke satu, takbir ke tiga. Habis takbir baca apa? Kelimanya baca sholawat. Sholawatnya minimal Allahumma sholli ala Muhammad, itu minimal. Tapi mau standar pakai apa? Sholawat Ibrahimiyah. Kayak kita tahiyat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina Innaka Hamidum Majid. Ini yang ke 5. minimal Allahumma sholli ala minim. Bib baca surat apa Bib ya? Sallallahu ala Muhammad enggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad enggak apa-apa. Yang penting baca Sholawat. salat yang standar aja. Jibril kalau enggak Ibrahimnya. Bib saya mau bacanya sholawatnya sholawat sing kedua boleh enggak Bib? Jangan kepain. Panjangan. Juga Bib. Waduh, ini mayitnya enggak ketemu-temu nanti. Makhluknya mayitnya berdiri nanti. Jangan, yang banyak yang standar aja. Kemudian setelah sholawat yang ke-6 takbir. Takbir ke 3. Ini takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan diganti laha. Warham ha wa'an iha wa'fu an. Ini kalau perempuan. Kalau hu itu laki-laki, kalau ha itu perempuan. Kita lihatnya. Bib mayitnya banyak. Kalau sama kita ke Mekah, ke wilayah Mekah, kalau kesempatan ke sana, itu 5 waktu senangnya sholatin jenazah. Bu Haji Daksona pasti apa? Ada jenazah di masjid. Ada pasti selalu disolatin. Nyolatinnya nggak tanggung-tanggung, nggak cuma 1-2 orang. Kadang-kadang sampai ada 10, ada macam-macam. Doanya Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ini bedanya sini. Ini kalau laki-laki 1 hu, kalau perempuan ha, kalau banyak hu. Ya sama nanti di Mekah jangan heran, kerjanya mereka ada yang khusus nyolatin jenazah. Nah sekarang kita lihat aja tuh, berapa juta orang, berapa ribu orang. Dari sekian orang udah banyak sepuh. Ada yang capean, meninggal. Kita orangnya apa? Kita lihat aja jemaah Indonesia itu pasti ada yang meninggal. Ketika pulang pasti ada berapa orang yang. Nah, jadi karena nanti sangat banyak jenazahnya, makanya Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sampai ini aturan. Setelah doa yang ke-8 takbir ke berapa? Ke-4. Allahumma la tahrimna ajra wa la tahrimna wa'fir lana wa lahu. Doa enggak apa-apa? Enggak, doa enggak apa-apa. Yang ke-9-nya langsung salam enggak? Salam. Yang sudah apa salam? Salamnya komplit, Bu. Jangan cuma assalamualaikum warahmatullahi, enggak. Salamnya komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jadi sama ini Ustaz Nawir atau yang sahabat nyolatin komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang cuma
assalamualaikum, assalamualaikum enggak, tapi komplit. Ini masalah sholat jenazah. jadi kalau sholat jenazah perempuan kan enggak nyolatin Beb. Nanti sama punya anak laki-laki, punya saudara laki-laki, nggak tahu, ajarin ini nak, ini dek, ini kak, rupa, ini sholatnya kayak gini loh kalau sholat jenazah. Jadi jangan apa namanya, oh lah perempuan ini enggak, tapi juga harus tahu sholat jenazah. Cuman gampang doang, niat takbir 1 Fatihah, insya Allah dapat hafal semua Fatihahnya. Takbir kedua baca sholawat, insya Allah selalu sholawat Ibrahimiyah kita hafal. Takbir ketiga doanya pendek, Allahumma fir lahu, ya cukup sebenarnya. Kalau hafal, Allah sampai sini standar. Mau ditambahin lagi juga nggak apa-apa. Kalau sama yang saya segini, kalau yang di sini agak panjang. Habib Zain pakai yang panjang, Habib Zain Smith itu pakai yang agak panjang. Cuma apa kita pakai yang pendek aja deh. Ini sholat sudah selesai. Kemudian kita bahas lagi masalah zakat. Ada masalah zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Ini kadang-kadang kita, Beb, saya mau zakat sama siapa ya? Ini harus apa kita tahu. Hati-hati, banyak orang zakat tapi zakatnya nggak diterima oleh Allah. Sebab cara memberikannya bukan sama orang yang berhak menerima zakat. Kadang-kadang kayak kita zakat fitrah ngasihnya sama ustaz. Ustaz itu bukan orang yang berhak menerima zakat. Memperoleh zakat itu ada 8 kelompok. Nanti kita akan bahas satu per satu. Zakat min arkanil Islam merupakan rukun Islam yang ke berapa? Yang ketiga. Puasa yang keempat. Kadang-kadang ada yang zakat yang keempat, ada yang zakat yang ketiga. Ini apa? Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Ita zakat, memberi zakat itu limustahiqiha minal fuqara wal masakin. Siapa? Ini ada 8 kelompok. Yang pertama orang kafir. Yang kedua orang yang ketiga amil zakat. Yang keempat mu'alaf, bukan mukallaf, mu'alaf. Ini namanya salah baca. Mu'alaf. Yang kelima orang yang kelilit hutang. Yang keenam sabilullah.
jihad. Yang ketujuh, adalah apa? Orang kalau dari kampung ke sini perantau bahasanya. Musafir. Perantau yang kehabisan bekal. Musafir lah ya. Pak. Angka 8 tidak mengkata. Lihat ya. 8 penerima zakat. Selain ini kita memberikan zakat kita nggak hitung zakat. Umpama Bang siapa namanya? Rusli. Bang Rusli ini sebagai panitia zakat di masjid. Dikumpulin, kemudian dibagikan tuh zakat, masih sisa. Sisanya buat kas masjid. Ada apa namanya? DKM yang maaf nggak tahu hukum tapi apa? Ini buat kas masjid. Kira-kira masjid ada nggak, Bu? Nggak ada. Tapi apa memang buat kas masjid, zakatnya sah nggak? Nggak. Ada kas masjid, kan masjidnya utang, Beb, kan bukan orang. Ini zakat. Jadi apa? Yang pertama fakir. Siapa itu fakir? Fakir itu orang yang penghasilannya 3, pengeluarannya 4. Lebih besar tiang. Nah, itu gara apa? Tiang daripada pasak apa? Satu baliknya. Lebih besar pasak daripada tiang apa? Oh, itu. Jadi apa? Pemasukannya berapa? Pengeluarannya lebih. Atau orang yang nggak punya pekerjaan sama sekali dan tidak memiliki simpanan. Orang pengangguran dan tidak memiliki simpanan. Selama yang pengangguran Tommy Soeharto, kira-kira dapat zakat nggak? Karena kamu lagi nggak ada kerjaan nih, Pak. Padahal Tommy Soeharto nih kan ada kerjaan lagi kosong nih, lagi kosong job nih, ya nggak dapat. Jadi apa, orang yang nggak punya pekerjaan dan tidak memiliki simpanan, ini sebenarnya fakir. Ada orang miskin itu 4 pemasukan, tapi ini cuma kebutuhan primer semua ya, Bu, bukan sekunder. Masuknya 4, keluarnya 4. Ini cuma sekunder primer semua. Bukan, Beb, saya masuknya sebulan 5 juta, tapi saya nggak bisa beli motor, Beb. Umpama. Ini bukan miskin. Jadi apa? Ini kebutuhannya adalah kebutuhan primer. 4. Amil zakat itu bukan panitia. Amil zakat itu bukan panitia zakat. Panitia zakat itu bukan amil. Amil zakat adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurusi zakat. Jadi umpama Bang Agus sengaja apa supaya Majlis Al-Asik ada pembagian zakat. Dia punya pikiran, oh saya jadi panitia, ketuanya Ustaz Nawir, ininya Bang Agus, bendaharanya Bang Ini bukan amil zakat. Ini orang yang membantu memudahkan orang zakat. Nggak dapat zakat nanti. Jadi sama kadang-kadang panitia masjid dapatnya banyak nih, Bu. Misalnya di sini nggak ada. Dia bicara di wilayah Tegal. Ini kita nggak bicara di sini. Kita bicara di Tegal. Nah, aku nggak tahu soalnya di sini nggak. Nanti seuzon nggak di sini. Kita bicara apa? Yang di wilayah saya demikian. Panitia zakat sampai banyak, Bu. Pada nyalonin.
kadang-kadang nyampe 20 atau 30 Orang. yang miskinnya cuma dikasih 1 beras doang, lebihnya buat dibagi buat panitia. Jadi kadang-kadang panitia dapat ada yang Double. 5, ada yang ini enggak. Double. Ini salah kaprah ini. Jadi amil zakat adalah apa? Orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurusi. Siap. Kalau di Jakarta itu ada LAZIS, lembaga amil zakat. Apa? Nah, ada Jakarta ada LAZIS, ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ada Basnas. Di Jakarta LAZIS, ada lagi apa lagi? Tapi ini ambil kalau dompet duafa, kan ada DD, ada lagi ACT, aksi cepat tanggap apa gitu. Ada dompet duafa, ada ACT. Ini ditunjuk sama pemerintah enggak? Dia bikin lembaga untuk, nah ini enggak mendapat. Siap. Jadi hati-hati ini kita berikan zakat kita jangan asal-asalan. Takut-takut apa? Yang makan yang bukan haknya, sehingga zakat kita itu nggak sah. Kita belum zakat akhirnya. Ya amil. Terus mu'alaf, orang non muslim yang masuk ke Islam. tapi dengan catatan dia bukan orang yang punya, Bu. Umpama Ahok masuk Islam, dapat zakat nggak, Bu? Kan mu'alaf. Kaya. Hah? Tapi ini apa? Mu'alaf walaupun sama apa? Kayak semodel anaknya Ahok masuk Islam, umpama anaknya Ahok masuk Islam, sama bapaknya diberhentiin kartu ATM-nya, dibeli kartu kreditnya, diberhentikan. Nah, otomatis dia luntang lantung nih. Biasanya orang harus sama keluar dari agamanya, dari itu yang muslim atau yang non muslim, biasa dikucilkan sama kayak gitu nggak biasanya, Bu? Dikucilkan. Nah, ini orang yang dikucilkan ini dapat zakat. Tapi mu'alaf tadi yang dikucilkan bukan kayak Pak Ahok masuk Islam dapat zakat, penghinaan nantinya. Jadi Kobuser, kalau saya jadi Kobuser masuk Islam ya. Jadi Kobuser masuk Islam, dia nggak zakat, nggak dapat zakat. Yang ke ini 5 orang yang kelilit hutang. Kelilit hutang apa? Dihitung semuanya. Jangan lupa apa? Beb, saya punya utang di warung rokok 1 bungkus, Beb, saya dapat zakat nggak, Beb? Oh enggak. Jadi apa? Dia punya harta berapa? Diglobalin. Hartanya berapa diglobalin? Terus hutangnya berapa diglobalin? Sumpama harta keseluruhannya dengan hutangnya ini lebih banyak hutangnya, ini malah dia mendapatkan, umpama hartanya 100 JT, hutangnya 1 M, kira-kira mana? Ini dapat. Tapi semama apa? Hartanya 100 JT, hutangnya rokok sebungkus, dapat zakat nggak, Bu? Hah? Nggak dapat, karena kita utang sama warung, Bu, rokok dulu, Bu. Nanti kalau sama pekerja itu, kalau tukang garmen di Pademangan itu cateringnya utang dulu dia. Nanti sama hari Jumat baru dibayar. Tapi lihat ini, apa namanya, lebih besar pasak daripada tiang nggak? Ini orang yang ke-7 orang perantauan yang kehabisan bekal. Ada orang dari kampung ke Jakarta, naudzubillah, kemalingan, tasnya hilang, dompetnya nggak ada, HP nggak ada, dia mau pulang nggak bisa. Gimana? Dia berhak menerima. Kalau dulu ketika masih ada badan apa namanya, Baitul Mal, kalau dalam agama Islam itu pas ada fikih Utsmani, ada Baitul Mal. Orang kalau merantau nggak takut, Bu. Dia mau ngaji, kadang-kadang dari Baghdad mau ngaji ke Mesir, tinggal jalan aja, kehabisan bekal, minta Kang badan amil, saya minta uangnya nih, uang saya habis. Terus apa? Ngaji, jadi enak dia. Oh ya, Imam Syafi'i ke Baghdad, terus pergi ke Mesir, dia enak-enak aja, enjoy. Kenapa? Ada Baitul Mal, tinggal minta ke Baitul Mal, dikasih sama Baitul Mal. Ngasihnya nggak tanggung-tanggung, lumayan.
Tapi sekarang udah nggak ada Baitul Mal, kita agak kesulitan. Kalau mau ke Lazis harus bikin surat. Ini harus ini nih orang ini. Budak mukatab. Ini udah nggak ada perbudakan. Budak mukatab ini mana? Ada sama ada majikan. Bang Eng majikan. Ada budaknya Fulan. Bang Eng ngomong sama Fulan, "Hei Fulan, kalau kamu membayar saya sekian ribu, maka kamu saya bebaskan. Kalau kamu bayar ke saya sekian ribu, maka kamu saya bebaskan." Maka apa? Dia berhak menerima zakat untuk kemerdekaan diri. Ya, ini 8 orang. Jadi selama kita beras, kalau kayak kita itu masih apa namanya zakatnya itu kan mau zakat mal. Kalau sama ada ya alhamdulillah. Yang umumnya apa? Yang zakat mal harta ya sekian. Mau zakat kambing nggak punya kambing, onta nggak punya onta. Satunya dia apa? Kambing, onta, sapi nggak punya sapi, sawah nggak punya sawah. Zakatnya cuma apa? Zakat fitrah. Ini kita fitrah, jangan nyampe salah orang itu. Yang nggak punya hak kita kasih, jangan nyampe. Harus apa? Salah satu dari 8 orang itu. Tapi kalau saya kasih ke masjid, asalkan panitianya itu komitmen, alhamdulillah. Nah, nanti kita bicara zakat fitrah, pembagiannya yang agak kurang ajar di panitia di Tegal, soal di sini nggak ada. Fitrahnya gini, zakat ramos, rojo lele, kemudian pisang. Bang Awir zakatnya pakai ramos, Bang Agus pakai rojo lele, makainya pisang 2,5 kiloan. Dikumpulin jadi satu, dibrukin, digabung nih Bu. Kemudian dipisah-pisah lagi. Ini digabungin, terus dipisah-pisah jadi 3 bagian. Otomatis bagian sini ada ramosnya nggak Bu? Ada. Rojo lelenya? Ada. Terus dikasihin ke Bang Eng. Berarti di sini ada berasnya Bang Engnya enggak? Ada. Berarti Bang Eng zakat untuk dirinya sendiri. Sah enggak? Enggak. Ini di Tegal ya. Di sini kita nggak tahu. Kalau pembagiannya di sini apakah masih apa namanya? Plastiknya nggak digabungin nggak tahu. Coba kalau yang di Tegal, nggak semua Tegal, sebagian kita lihat, ini kayak gitu. Jadi satu kampung berapa kakak? Satu kampung nih berapa kakak gitu? Oh ada umpama 200 kakak. Berasnya dijadiin satu semua, kemudian dibagi menjadi 200 kakak. Tapi otomatis gimana? Ada berasnya Bu Haji ya masuknya ke Bu Hajinya, punya berasnya si Anu ya masuknya ke ini lagi. Di sini apa? Dan juga ini di kampung di Tegal, ini nggak orang yang miskin doang yang dapat, semua. Jadi orang kaya pun dapat lagi gitu. Nggak tahu. Di sini sama nggak Bu? Enggak. Enggak tahu. Alhamdulillah ini di kampung, kita bicara di wilayah Tegal, di Tegal kota sebagian. Ini kayak gitu. Jadi orang kaya nanti di depan rumahnya. Alhamdulillah. Kok saya belum kebagian ya? Panitia mana? Minta dia. Saya enggak gitu. Alhamdulillah. Masih ini kita bicara yang di sana loh. Iya. Kadang-kadang orang kampung kan biasa kebagian, kalau kebagian tetap nanyain. Tapi kalau kita udah tahu, itu kan zakat bukan punya saya. Ini kita alhamdulillah harus tahu. Jadi apa? Ini yang jualan zakat ini, dia kebagian kurangnya sendiri. Ini kan digabungin semua nih, baik ramos, rojo lele, pisang, apalagi kemarin beras kita agak lupa. Memang nggak tahu banget. Dibagi jadi satu, terus dibaginya. Otomatis ada beras kita yang tersisa lagi gitu. Terus bagaimana biar aman kalau di kampung? Kalau di sini kalau enggak.
udah diberi tapi orang setuju nggak apa-apa. Yang penting dia fakir miskin. Kalau pemulung pasti fakir loh. Kebanyakan orang pemulung ini fakir. Kenapa? Dia dapatnya sehari berapa kilo botol sih? Paling apa? Mentok nggak nyampe 100 kilo. Mentok kadang-kadang 10 kilo, kadang cuma 20 kilo. Per kilonya cuma 3.000. Plastik per kilo 3.000. Goceng. Ini modal 5.000. Modal 5.000 mbak. Ngumpulin apa namanya? Jadi ada kardus dikumpulin, ini kumpulin minta ini dikiloin, kan nggak nyampe 50 kilo, kan berapa kilo? Sama apa? 5.000 dikali 20.000, 400.000. Anaknya berapa? Saya kan dia berhak menerima tukang beca, kuli apa itu biasanya harus dipakai kuli panggul. Kasih aja. Oh ini makanya ini pak, saya malas bagi-baginya. Satu orang aja. Ini buat dengan zakat saya, anak saya, suami saya. Tapi dengan syarat akan niat. Kita akan bicara di dalam. Jadi rakyat ini harus salah satu dari 8 kelompok ini. Kalau di Labuan, kita buat di Labuan, itu buat musola. Dibikin lebihnya buat musola. Buat panitia musola, pembangunan musola masih kurang plafon. Berasnya dijual buat di plafon. Hah? Itu yang berasnya siapa itu nggak sah. Siapa yang di situ? Itu berarti belum ada yang zakat. Ternyata kita udah zakat, ternyata belum zakat. Terus amalnya gimana? Kasihin sendiri. Kita kasih kita sendiri. Jadi aman, paling aman kita ngiloin sendiri. Terus masa sih tetangga kita itu udah kita bukan komplek. Kalau perkampungan kan biasanya nggak tahu wilayahnya di apa di Maluda, kadang-kadang ada orang makan sekali, sehari 2 kali, ada sehari cuma sekali. Di sini kita nggak tahu wilayah sini. Jadi di daerah Maluda, jadi kita kasih malu mereka. Masa sih tetangga satu rumah kita aman bu. Oh si Anu baik ya. Rumah kita dijagain sama orang itu. Gak bakal dicuri, gak bakal apa. Orang apa ya? Jagain kalau kita sering sedekah minimal. Jangan nyampe kita nyari uangnya di Jakarta, zakatnya di kampung bu. Ada gak itu? Kasih aja di Jakartanya bu. Kalau bisa dua-duanya bu. Tapi kita sih bapaknya sini saya di sana. Oh iya maksudnya kalau bisa dua-duanya. Di sini dapat, di sana dapat. Kasih yang di Jakartanya. Kemudian kita bicara lagi nanti zakat apa aja yang harus dikeluarkan. Kita yang penting tahu dulu asnafnya, kelompok